Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang listrik dinamis. Nah, listrik dinamis di sini dibahas pada materi kelas 9 semester ganjil. Nah, sebelum memulai pelajaran, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Haula Afifah Azizia dengan NIM T2017-182 dari kelompok 18 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di IAIN Jember pada prodi Tadris IPA. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan membahas tentang kompetensi dasar dari materi listrik dinamis ini. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Nah, di sini kita memiliki tujuan untuk mempelajari tentang listrik dinamis. Apa saja sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini? Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah kita belajar ini, kita nantinya dapat membahas tentang apa sih arus listrik, yang kedua, hambatan listrik, yang ketiga, rangkaian listrik seri, yang keempat, rangkaian listrik paralel, dan yang kelima, rangkaian listrik campuran. Nah, sebelum membahas pelajaran lebih lanjut, kita bahas dulu yang pertama. Apa sih arus listrik itu? Sebelumnya kalian sudah tahu apa belum apa itu arus listrik? Nah, di sini Bu akan jelaskan ya. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Nah, jadi ketika ada sebuah aliran yang bermuatan listrik mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satuan waktu, itu disebut arus listrik. Nah, jadi ketika tidak ada aliran yang mengalir dari satu titik ke titik lain, itu tidak bisa disebut dengan arus listrik. Nah, arus listrik sendiri itu secara matematis dapat dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I yaitu besar kuas arus yang satuannya ampere, Q yaitu besar muatan listrik satuannya kolom, dan T yaitu waktu yang ditempuh satuannya sekon. Nah, untuk mengaplikasikannya, di sini Ibu memiliki contoh soal. Contoh soalnya yaitu muatan sebesar 180 kolom mengalir dalam 90 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Yang diketahui yaitu Q sama dengan 180 kolom. Q itu besar muatan listrik. Nah, yang kedua, T yaitu waktu yang dibutuhkan sama dengan 90 sekon. Dan yang ditanyakan yaitu I atau besar kuat arus listriknya. Nah, kita jawab di sini sesuaikan dengan rumusnya yaitu sama dengan I sama dengan Q per T, di mana Q sama dengan 180 dibagi 90, yaitu 2 ampere jawabannya. Jadi, besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar adalah 2 ampere. Nah, yang kedua, kita membahas tentang hambatan listrik. Sesudah membahas arus listrik, kalian sudah tahu apa belum apa itu hambatan listrik? Nah, hambatan listrik yaitu sesuatu yang membatasi aliran arus listrik. Jadi, ketika ada arus listrik yang mengalir, kita batasi dengan hambatan. Nah, di sini rumus hambatan yaitu R sama dengan Rho dikali L per A. Di mana R yaitu hambatan kawat yang satuannya ohm, dan Rho itu hambatan jenis kawat satuannya ohm meter, dan L panjang kawat satuannya meter, dan A luas penambang kawat satuannya meter persegi. Nah, di sini kita aplikasikan langsung dengan contoh soal. Di sini Ibu memiliki contoh soal. Sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan besar hambatan listrik yang dimiliki kawat tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya rumusnya. Yang di sini diketahui yaitu L sama dengan 20 cm. L di sini yaitu panjang kawat aluminium. Nah, tadi kan satuannya harus meter ya. Maka di sini harus diganti dengan 0,2 meter. Jadi dari 20 cm ini kita ganti menjadi meter. Jawabannya 0,2 meter. Dan yang diketahui A
atau luas penampang. Luas penampang di sini 2 dikali 10 pangkat 4 meter, tetap karena satuannya sudah sama. Dan yang terakhir, rho sama dengan 2,82 dikali 10 pangkat meter. Nah, yang ditanyakan yaitu besar hambatan yang dimiliki kawat tersebut. Yang ditanya yaitu R. Maka di sini R sama dengan rho dikali L per A, diaplikasikan sesuai dengan rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ada rho-nya berapa? 2,82 dikali 10 pangkat min 8 dikali L-nya 20 yang sudah diganti menjadi 0,2 meter dikali dengan A. A di sini 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, jawabannya 2,82 dikali 10 pangkat min 5. Nah, di sini 0,2 kita coret. Nah, nanti jadinya kan 10 pangkat min 5. Nah, kita kalikan dengan ini, maka hasilnya 2,82 dikali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, apa sih yang dimaksud rangkaian listrik itu? Nah, rangkaian listrik adalah merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Rangkaian listrik ini memiliki beberapa jenis, yaitu rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Nah, di sini kita akan membahas tentang ketiga rangkaian listrik tersebut. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Nah, di sini sudah ada contoh bagaimana rangkaian seri tersebut. Nah, rangkaian seri itu apa sih? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Nah, jadi tersusun menjadi satu seperti ini, tidak ada yang bercabang. Itu disebut dengan rangkaian seri. Nah, yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Nah, di sini kan ada cabangnya. Nah, ini disebut dengan rangkaian paralel. Yang ketiga yaitu rangkaian campuran. Nah, di sini ada gambarnya. Bagaimana contoh bentuk rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran itu apa sih? Rangkaian campuran yaitu gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Nah, jadi dari kedua rangkaian ini itu digabungkan menjadi rangkaian campuran. Nah, di sini ini contohnya ada rangkaian paralel dan di sini rangkaian serinya. Makanya disebut dengan rangkaian campuran. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu yaitu rangkaian seri. Nah, rangkaian seri dapat dirumuskan dengan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Dan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Di mana I ini kuat arusnya, V itu tegangannya, dan R itu hambatannya. Nah, di sini kita langsung aplikasikan dengan contoh soal ya. Nah, di sini sudah diketahui besar R1 di sini sama dengan 2 ohm dan besar hambatan R2 sama dengan 4 ohm. Tentukan hambatan yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, yang ditanyakan yaitu hambatan atau R yang ada dalam rangkaian ini. Rangkaian ini kan rangkaian seri. Nah, kita bisa langsung jawab. Yang diketahui tadi kan R1 dan R2. Sudah dijawab itu, yang ditanyakan besar hambatan yang mengalir. Nah, jawabannya kita langsung tambahkan dari R1 dan R2. Karena jawabannya dari keseluruhan hambatan yang ditanyakan. Maka 2, R1 yaitu 2, dan R2 4. Maka jawabannya 6 ohm. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel di sini dapat dirumuskan dengan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Dan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan R sama dengan 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, di sini pengertiannya sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita akan langsung aplikasikan dengan contoh soal ya. Nah, di sini diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Jika tegangan total sama dengan 24 volt, maka tentukan besar arus yang mengalir pada R2. Nah, tegangan total di sini yaitu V.
yang ditanyakan besar arus yang mengalir pada R2, yaitu 12 ohm. Nah, kita bahas satu persatu di sini ya. Kita tulis, diketahui R1 sama dengan 4 ohm, dan R2 12 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Nah, yang ditanyakan yaitu I yang mengalir pada R2. Nah, tegangan total yang ada yaitu 24 volt. Nah, kita jawab di sini. Nah, kita masukkan rumusnya. 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, 1 per R sama dengan kita masukkan besar R1 tadi yaitu 4 ditambah 1 per R2. R2 tadi yaitu 12 ditambah 1 per R3. R3 tadi yaitu 6. Nah, kita masukkan 1 per R sama dengan, kita cari KPK-nya dulu dari ketiga ini tadi yaitu 12. Nah, 12 dibagi 3 dibagi 4, jawabannya 3. 12 dibagi 12, jawabannya 1. Dan 12 dibagi 6, jawabannya 2. Nah, kita jumlahkan, kita cari R totalnya, yaitu R per 1, sama dengan 12 dibagi 6, yaitu 2 ohm. Nah, kita, kan yang ditanyakan tadi I2, yaitu kuat arus yang mengalir pada R2. R2 yaitu 12 tadi ya, sama dengan V total. V total yang diketahui tadi yaitu 24 per R2-nya yaitu 12. Nah, di sini sama dengan kita masukkan 24 per 12, maka jawabannya yaitu 2 ampere. Nah, yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Apa sih rangkaian campuran itu? Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, yang seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk gambar atau bagaimana bentuk dari rangkaian campuran. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan menyerah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.